Assalamualaikum anak-anakku, berjumpa lagi pada pelajaran IPS semester 2 dengan materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN untuk siswa kelas 8. Kompetensi dasarnya adalah 3.3. Menganalisa keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Baiklah anak-anakku, di kelas 7 kita telah membahas konsep ruang dan interaksi antar ruang yang disebabkan perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki antar wilayah, sehingga manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah melalui perdagangan antar pelaku ekonomi terjalin dalam bentuk perdagangan antar negara. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pelaku ekonomi dalam perekonomian. Keunggulan yang dimiliki suatu wilayah dan keterbatasan wilayah lain dapat mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Contohnya, wilayah pedesaan menghasilkan komoditas pertanian melimpah, sementara perkotaan memiliki keterbatasan dalam memproduksi komoditas pertanian. Wilayah perkotaan memiliki keunggulan dalam menghasilkan produksi hasil industri, misalnya produk elektronik. Wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam membuat produk elektronik dapat menjalin interaksi dengan wilayah perkotaan. Akhirnya, wilayah pedesaan mendatangkan produk elektronik dari perkotaan, maka terjadinya penawaran produk elektronik dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan. Kita bahas yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan membeli barang dan atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, masyarakat perkotaan membutuhkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan masyarakat pedesaan membutuhkan pupuk dan perlengkapan lainnya sebagai pendukung dalam pertanian. Baiklah, yang kedua adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan atau jasa yang tersedia dan ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sebagai contoh, wilayah A membutuhkan produk X untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Wilayah yang mampu memproduksi produk X, misalnya wilayah B, akan menawarkannya ke wilayah A. Jika wilayah A membutuhkan produk X yang ditawarkan wilayah B, maka akan terjadi interaksi antar ruang. Kita bahas yang kedua yaitu pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi. Pelaku ekonomi terdiri dari 1. Rumah tangga konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, rumah tangga produsen, yaitu pihak yang memproduksi barang dan jasa untuk mendukung proses produksi lanjutan atau kebutuhan orang lain. Yang ketiga, yaitu rumah tangga negara, yaitu pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengontrol kegiatan perekonomian.
Rumah tangga ini juga melakukan kegiatan produksi dan konsumsi dalam perekonomian. Yang keempat, masyarakat luar negeri, yaitu pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat luar negeri berupa ekspor impor barang dan jasa. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, peran rumah tangga konsumen meliputi A. Konsumen atau pemakai barang dan jasa, B. Penyedia faktor-faktor produksi yang meliputi faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan kewirausahaan. C. Pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau produsen meliputi A. Produsen atau penghasil barang dan atau jasa, B. Pengguna faktor produksi, C. Agen pembangunan, D. Distributor atau penyalur barang dan atau jasa, E. Sumber pendapatan negara dan sektor pajak. Yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah meliputi A. Regulator atau pengaturan kegiatan ekonomi, B. Konsumen, C. Produsen, D. Distributor. Yang keempat adalah yang terakhir, peran masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu konsumen, kedua produsen, ketiga investor, keempat pelaku pertukaran tenaga kerja, kelima pemberian pinjaman luar negeri, dan keenam pemberian bantuan luar negeri. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Di pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas lebih mendalam materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum.